Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wingga Wulandari. Di kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang Cina masa dinasti dan Jepang masa kuno. Cina masa dinasti. Cina ini merupakan salah satu negara yang disebut sebagai tempat peradaban tertua di dunia. Nah, dari kondisi geografis wilayah Cina ini sudah dialami oleh manusia purba sejak lebih dari 1 juta tahun lalu. Berdasarkan catatan sejarah, Cina pertama kali ditemukan dari era dinasti Shang tahun 1600 sampai 1046 sebelum Masehi. Dan ke dinasti yang terakhir itu ada di dinasti Qing dan runtuh pada tahun 1912. Kemudian dan disusul berdirinya suatu negara Republik Cina. Kemudian Cina ini juga merupakan negara komunis dan perekonomian kapitalis, memiliki penduduk terbanyak di dunia. Kemudian dan menjadi negara adidaya yang menyaingi Amerika Serikat. Cina ini memiliki kemajuan perekonomian pesat dan terdapat beberapa dinasti di Cina dalam masa perjalanan bangsanya. Dinasti yang pertama yaitu dinasti Shang pada tahun 1766 sampai 1122 sebelum Masehi. Dinasti Shang ini tercatat sebagai awal rezim monarki yang ditemukan bukti arkeologisnya. Kemudian penguasa pertama adalah Raja Tang yang terlahir dengan nama Zilu. Dinasti ini yang ternyata sudah menggunakan sistem kalender yang sangat maju dan baik dalam bentuk awal aksara modern Cina. Dinasti selanjutnya yaitu ada dinasti Zhou pada tahun 1446 sampai 256 sebelum Masehi. Dinasti ini muncul tokoh-tokoh filsafat dan dinasti ini menerapkan prinsip feodalisme dengan pembagian kekuasaan pemerintahan daerah. Nah, kemudian dinasti Zhou ini juga merupakan dinasti yang paling lama memerintah di Cina, yaitu kurang lebih selama 8 abad. Di bawah Zhou, peradaban Cina itu mulai berkembang dan menyebar. Dinasti Zhou juga melahirkan filsuf dan penyair terkenal Cina, dan kekuasaan dinasti ini berakhir pada periode perang pada tahun 476 sampai 221 sebelum Masehi. Kemudian dinasti yang ketiga yaitu ada dinasti Qin pada tahun 221 sampai 206 sebelum Masehi. Dinasti Qin ini disebut dinasti awal dari perkembangan tembok besar Cina atau tembok Cina yang panjangnya mencapai 21.000 km. Nah, dinasti Qin ini terkenal dengan aksinya yang sering melakukan pembungkaman. Bukti arkeologis dari dinasti ini yaitu pada tahun 213 sebelum Masehi, ketika kaisar memerintahkan pembakaran ratusan ribu buku dan mengubur hidup-hidup 460 sarjana Konfusianisme. Selanjutnya yaitu ada dinasti Han pada tahun 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi. Nah, dinasti Han ini didirikan oleh Liu Bang, seorang pemberontak dari kelas petani, kemudian berkuasa selama 4 abad. Dinasti ini terkenal dengan masa keemasannya di Cina, disebut juga sebagai periode stabilitas dan kemakmuran. Dalam bidang perekonomiannya, dinasti Han ini membuat jalur darat yang menghubungkan dengan Eropa yang disebut dengan jalur sutra. Selanjutnya ada dinasti Yuan pada tahun 1279 sampai 1368 Masehi. Nah, dinasti Yuan ini dikenal juga sebagai kekaisaran Cina yang didirikan oleh Kublai Khan, di mana Kublai Khan ini merupakan cucu dari pendiri Kaisaran Mongol. Dari dinasti Yuan ini berlangsung hampir 1 abad dan dianggap sebagai bagian terpenting dari Kekaisaran Mongol karena kekuasaan itu membentang dari Laut Kaspia hingga semenanjung Korea. Yang selanjutnya yaitu ada dinasti Ming pada tahun 1368 sampai 1644, di mana dinasti Ming ini didirikan oleh Zhu Yuanzhang, yaitu pemimpin pemberontakan para petani untuk meruntuhkan dinasti Yuan. Selama 3 abad berkuasa, dinasti Ming ini terkenal dengan ekspansi dagangnya yang menghasilkan pertukaran budaya dengan Barat. Yang terakhir yaitu ada dinasti Qing pada tahun 1644 sampai 1912, di mana dinasti Qing ini merupakan dinasti terakhir pada masa kedinastian Cina.
merupakan dinasti asing yang berkuasa di dataran Cina dipimpin oleh bangsa Manchu. Dinasti Qing ini merupakan dinasti terakhir Cina dan keruntuhannya itu ditandai sebagai masuknya pemerintahan baru Cina, yaitu Republik Cina. Kemudian yang disebabkan adanya gerakan revolusi Cina. Nah, selanjutnya itu ada Jepang masa kuno. Secara historis, budaya yang dikenal sejak abad keempat Masehi ini, Jepang itu menunjukkan menerima berbagai pengaruh baik kultural maupun spiritual dari luar. Nah, pengaruh ini tidak menghilangkan tradisi asli, namun untuk memperkaya kehidupan spiritual Jepang. Ini menurut Dejam Anuri 1981. Kemudian Jepang ini merupakan bangsa yang memiliki budaya yang unik. Kemudian dengan aktualisasi dan realisasinya, Jepang ini menjadi negara yang mempunyai corak budaya yang spesifik. Kemudian Jepang di masa kuno ini diawali pada zaman Kofun. Sekitar 250 Masehi, pada zaman ini itu sudah terdapat berbagai negara militer yang kuat. Kemudian dan dengan klan-klan berpengaruh sebagai penguasa di Jepang. Zaman ini dibagi menjadi, itu typo. Ada 9 zaman pada zaman Kofun ini. Yang pertama itu ada zaman Asuka, zaman Nara, zaman Heian, kemudian zaman feodal dan zaman Kamakura. Kemudian ada lagi zaman Muromachi, zaman Azuchi Momoyana, dan serta itu zaman Edo. Pada zaman Asuka itu pada tahun 538 sampai 710, negara Jepang purba itu yaitu Yamato secara bertahap menjadi negara yang tersentralisasi. Kemudian negara Jepang purba sudah memiliki undang-undang seperti dinyatakan dalam Undang-Undang Taiho dan butir-butir reformasi Taika. Pada zaman Asuka ini, agama Buddha itu masuk di Jepang, kemudian mengakibatkan orang tidak lagi menciptakan makam berwujud kofun. Kemudian selanjutnya yaitu zaman Nara. Pada zaman ini perkembangan politik itu sangat terbatas, dan sejak zaman Nara ini kekuasaan politik tidak terlalu mempunyai di tangan kaisar, melainkan di tangan bangsawan istana, shogun, militer, dan sekarang di tangan Perdana Menteri. Selanjutnya ada zaman Heian yang mengembangkan bermacam jenis kebiasaan istiadat lokal, misalnya aksara kana yang asli Jepang. Kemudian pengaruh kebiasaan Cina surut setelah sampai di puncak keemasan. Kemudian pengiriman terakhir utusan Jepang ke dinasti Tang jadi pada tahun 838 itu sejalan dengan kemunduran dinasti Tang. Yang kemudian itu Cina dalam terus berlangsung sebagai negara tujuan ekspedisi dagang dalam rombongan penziarah agama Buddha. Selanjutnya itu ada zaman feodal di Jepang, jadi dari masa waktu 100 tahun ke-12 sampai masa waktu 100 tahun ke-19 itu ditandai oleh pemerintahan kawasan oleh keluarga-keluarga daimyo di bawah kendali pemerintahan militer Koshogunan. Kemudian Koshogunan ini, jadi pada zaman Kamakura ini Jepang itu pada tahun 1185 sampai 1333 yang dinamakan zaman Kamakura itu adalah zaman transisi menuju masa 100 tahun pertengahan Jepang. Selanjutnya yaitu ada zaman Muromachi, dinamakan zaman Nambokucho. Itu pada zamannya dinamakan Nambokucho atau zaman Istana Utara Istana Selatan, ketika kekuasaan istana itu terbelah menjadi Istana Utara dan Istana Selatan. Kemudian sejak tahun 1467 itu sampai akhirnya zaman Muromachi dinamakan sebagai zaman Sengoku atau zaman negara-negara bagian yang berperang. Nah, kemudian zaman selanjutnya itu ada zaman Azuchi Momoyana. Pada tahun 1568 sampai 1600 itu di Jepang, zaman ini dinamakan Azuchi Momoyana. Kemudian Jepang bersatu secara militer dan negara menjadi stabil di bawah kekuasaan Oda Nobunaga yang dilanjutkan oleh Toyotomi Hideyoshi. Selanjutnya ada zaman Edo. Zaman Edo ini adalah pemerintahan otonomi kawasan yang mempunyai di tangan semakin dari 200 pejabat daimyo. Maksudnya itu ialah zaman Edo ini merupakan pemerintahan otonomi di mana kawasannya itu mempunyai dari 200
ratus pejabat daimyo. Kemudian sebagai klan terkuat, pemimpin klan Tokugawa dari generasi ke generasi menjabat sebagai shogun atau Sei Taishogun. Kemudian shogun ini atau Tokugawa yang bermarkas di Edo sekarang atau yang sekarang ini dikenal dengan kota Tokyo, memimpin para daimyo di masing-masing kawasan otonom yang dinamakan domain atau han. Itulah tadi hasil dari presentasi saya mengenai sejarah Cina masa dinasti dan Jepang masa kuno. Jadi dapat kita lihat bahwa Cina ini merupakan tempat peradaban tertua bagi dunia, yaitu salah satu peradaban tertua di dunia dan membawa pengaruh besar bagi peradaban-peradaban kita masa sekarang. Kemudian kebudayaan Jepang masa kuno itu juga telah membawa juga merupakan pengaruh dari adanya peradaban Cina ini gitu. Dari masa dinasti Cina ini kita mengetahui bahwa keadaan perekonomian Cina yang bisa maju, kita lihat seperti sekarang ini, mereka itu maju karena adanya pengaruh dari masa lalu gitu di dinasti Cina ini. Kemudian Jepang masa kuno itu kebudayaannya merupakan sebuah akulturasi dari adanya pengaruh Cina yang masuk ke Jepang. Contohnya yaitu agama Buddha yang masuk ke Jepang. Baiklah, hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.